orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Puji Tuhan, senang aku, syukur dan sukacita berkesempatan di hari yang baru ini memberkati, mendoakan Bapak Ibu terkasih yang sudah bersama-sama ada di room atau menyaksikan video maupun tayangan ulang, live streaming, voice note. Saat ini ada kasih Tuhan, damai, sejahtera surgawi mengalirlah hati Bapak Ibu terkasih dimanapun berada. Halo semuanya, Shalom, Dor. Menyapa yang ada di voice note, Telegram, dan WhatsApp. Menyapa yang ada di live streaming, TikTok, Instagram, YouTube, dan di Facebook. Halo semuanya, ada Oeng Inge, ada Lili Mama Rimbing, puji syukur, ada Gerald di sana, ada Carol, ada Anton, ada Esther, ada Ernawati Nenggolan, dan ada juga di TikTok. Di TikTok ini saya tidak bisa melihat namanya karena transparan, ya. Baik, Wontania, Purnama, Sonic Carol, Piranti Bukit, Liong Bing, Nixon, ya, Elida, Wati, dan semua saya menyapa Bapak Ibu sekalian, kakak mama yang ada di tanah Papua. Halo Via Gris 3, halo Tasya Borjun, Jovila Solo yang hadir menyapa. Saya membawa Bapak Ibu terkasih dengan urapan Roh Kudus, tambah hari, tambah setia sama Tuhan Yesus. Amin. Tambah hari, tambah kita cinta Tuhan Yesus. Amin. Ayo ketik rame-rame, tambah hari, tambah cinta Yesus. Makasih Florencia Fang yang sudah subscribe di YouTube. Puji Tuhan. Ketik rame-rame, tambah hari, tambah cinta Yesus. Sudahkah? Sudah? Yuk bersama-sama kita mulai dalam doa. In Jesus name kami berdoa, kami datang kepada Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, kami menikmati pesta hadirat Tuhan. Ada pujian, ada kuasa Tuhan nyata, ada manifestasi, ada doa-doa kudus orang-orang benar yang diurapi sehingga setiap jiwa-jiwa dengan segala pergumulan terikat dan bahkan dosa yang menghimpit hidup mereka free, dilepaskan in Jesus name. Jiwa bersorak karena ada kelepasan, iblis dihancurkan, kuasanya dipatahkan, dan segala
tipu muslihatnya dihancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Ketika rame-rame, tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku beriman. Yeay. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia ya. Tambah ku setia. Yeay. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Asik. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Ku setia. Yeay. Goyang kiri, goyang kanan, sukacita, semua senang, amin. Dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Mana lope-lopenya? Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah ku percaya. Yes. Tambah hari, tambah benci dosa ya. Tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Amin. Mana nih tangan-tangannya yang mau tambah hari, tambah setia? Saya. Ayo di-share, ayo dibagikan, biar banyak orang datang sama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ini pujian lama banget ya. Seperti kayak pujian lagu sekolah minggu. Oh, siapa yang punya kenangan dalamnya? Tambah hari, tambah cinta Yesus. Oh, I need Jesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Yeay. Tambah hari, tambah apa? Tambah cinta Yesus. Mana anak Tuhan Yesus? Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah cinta Tuhan Yesus dan benci dosa ya. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah ku mau setia. Amin. Goyang kiri, goyang kanan,
Mana anak Tuhan Yesus yang setia? Saya. Makasih semuanya, seru banget nih. Tambah hari, hey, tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Makasih. Iya, Tasya Borjun, hadirat Tuhan begitu indah. Saya bawakan pujian ini berkali-kali biar semua orang tambah hari, tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah tua, tambah setia. Ingatkan kita tentang komitmennya, lagu lama sekolah minggu. Tambah hari mana? Tambah cinta Yesus. Siapa? Saya dong. Amin. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah ku percaya. Tambah hari apa? Tambah benci dosa ya. Tambah benci dosa. Jangan makin terjerumus, salah itu. Tambah hari, tambah setia. Tambah ku setia. Hore! Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, amin, makasih. Tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Mana pribadi yang diberkati? Saya. Lambaikan tangannya. Mana lope-lopenya? Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Amin. Tambah hari, tambah ku setia. Amin. Ayo ketik rame-rame. Tambah hari, tambah ku setia. Ketik rame-rame. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah ku setia. Setia sama siapa? Pastinya sama Tuhan Yesus. Tuhan perlindungan kita semuanya. Iya benar, Tuhan Yesus yang memberikan kita perlindungan setiap hari. Mari datang kepada Tuhan Yesus. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku. Dor.
penolong di waktu susah. Apa? Sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku, ya kodong, amin. Yesuslah kekuatanku, pasti banget deh. Penolong di waktu susah, sakit juga Tuhan tolong ya. Sangat terbukti. Haleluya, hey, haleluya, amin. Ku mau puji Dia. Haleluya, hey, haleluya. Ku mau sembah Yesus, amin. Ketik ramai-ramai, Tuhan Yesus perlindunganku, haleluya. Ini pujian ya tentang perlindungan Tuhan Yesus. Makasih semuanya. Wah, yang hadir terberkati banyak sekali nih. Yesuslah perlindunganmu, Yesuslah kekuatan kita pastinya dong, amin. Penolong di waktu sakit, penyembuh sangat terbukti. Yesuslah perlindunganmu, Yesuslah kekuatanmu, penyembuh di waktu sakit, penyembuh di waktu sakit mata disembuhkan, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, hey, haleluya. Dor, ku mau puji Tuhan Yesus. Haleluya, hey, haleluya, amin. Ku mau sembah Tuhan Yesus. Haleluya, hey, haleluya. Ku mau puji Tuhan Yesus. Haleluya, hey, haleluya. Ku mau sembah Tuhan Yesus. Yeay, makasih Ibu Estina, puji Tuhan. Halo Lot Hotland Sinurat, ada Poltak Sitanggang, puji Tuhan. Megah Napitupulu, banyaknya orang Batak. Sinur Hutasoid, banyak orang-orang Batak ya. Horas. Debata Jahobah Mamasu. Puji Tuhan. Ayo saling menyapa, bilang kanan kiri, saya terberkati. Siapa yang terberkati? Saya.
Maka Bapak Ibu sekalian, biarlah hidup kita senantiasa menjadi kuat karena janji Tuhan yang tercatat di dalam Filipi pasal 4 ayat 13, ya, ayat favorit Pastor Andi. Segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Siapa yang rindu, yang terberkati, yang pengen pujian segala perkara, saya. Karena pujian segala perkara ini diambil dari Filipi 4 ayat 13 yang dinyanyikan. Kiranya pujian penguatan ini jadi berkat kekuatan bagi Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Yang sakit dapat kesembuhan, yang sedih hapus air matamu, yang dapat dalam buntu pasti ada jalan keluar. In Jesus name. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Puji Tuhan, bersyukur banget kesetiaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku danmu. Amin. Tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Happy birthday all. Di dalam Yesus yang memberkatimu umur panjang dan menyembuhkanmu yang sakit. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Kesetiaan Tuhan sungguh sangat terbukti dulu, hari ini, esok, selama-lamanya. Amin. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Amin. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Yes, benar. Tuhan Yesus itu setia, walaupun seringkali kita ini belum setia sungguh-sungguh, ataukah seringkali kita tidak setia, tapi Tuhan Yesus
tidak dapat menyangkal dirinya karena Ia adalah Sang setia. Mari kita belajar bersama-sama untuk tetap setia mengikut Tuhan Yesus, karena kesetiaan Tuhan sudah dinyatakan dalam kehidupan setiap kita yang percaya. Siapa yang rindu supaya kita semakin hari semakin setia? Tuhan sudah sertai kita melewati banyak hal. Kalau sampai hari ini saya dan Anda ada, itu karena Tuhan memberikan kita kesetiaannya dalam hidup Bapak Ibu terkasih. Dimanapun berada, mari kita bersama-sama merasakan kesetiaan Tuhan Yesus. Amin. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Tuhan hadir di sisiku. Tuhan Yesus berkata, Andi, Anda jangan takut, Dia berimu kemenangan. Tuhan Yesus telah berjanji, tak sekalipun Dia ingkari kesetiaannya, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Papa buat kesetiamu. Engkau berikan Tuhan Yesus dalam hidup kami dan menjadi sahabat. Roh Kudus membimbing kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu senang hatimu Tuhan Yesus. Amin. Makasih Bapa di surga. Ini pujian penguatan bagi Anda sekalian. Saat kau dalam ketakutan, Yesus hadir di sisimu. Dengarkan ini. Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Yesus berikan kekuatan yang baru. Tuhan Yesus, amin, telah berjanji, tak sekalipun Dia ingkari kesetiaannya, sungguh terbukti di sepanjang hidup ini, untuk selamanya ku
akan setia, mari setia melayani, mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Bapa-Ku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Bapa-Ku yang setia. Amin. Yuk kita dengar firman Tuhan di Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tidak kebetulan dan juga sehubungan, Pastor akan bertugas ya ke tanah Papua untuk berdoa di sana bersama rekan-rekan hamba Tuhan yang senior. Kalau saudara melihat foto-foto hamba Tuhan yang diundang, yang hadir, salah satunya ada yang kayaknya lebih mudah atau mungkin paling mudah sendiri, merasa mudah ya dibandingkan kalau coba lihat di foto-foto di thumbnail YouTube sekarang ini, itu ada hamba-hamba Tuhan yang sudah senior semuanya, senior pengalaman, senior usianya gitu ya. Rasanya saya merasa nih paling muda sendiri, merasa muda nih, padahal udah jelita juga kok dong, sudah 50 tahun kita ini. Iya, saya mendapat berkat Tuhan melihat kehidupan Tuhan Yesus, yaitu guru saya, teladan saya, Tuhan saya, ya. Hanya dalam 3,5 tahun, Tuhan Yesus itu melakukan pelayanan luar biasa. Nah, dari situ ringkasnya saya menemukan bahwa ada pelayanan yang lama, tapi tidak terlalu berdampak. Tapi pelayanan Tuhan Yesus hanya kurang lebih 3,5 tahun saja, tapi memberikan dampak yang besar banget. Why? Pelayanan yang disertai dengan hubungan yang intim dengan Bapa. Pelayanan yang disertai dengan kuasa Tuhan. Dunamos, power. Kuasa Roh Kudus yang adalah pribadi yang keluar dari Bapa. Itu membawa dampak yang besar, efek yang membom. Orang melihat Tuhan dengan nyata, orang merasakan kasih dengan nyata, orang melihat pekerjaan Roh Kudus dengan nyata, orang melihat penyediaan berkat, orang melihat pengampunan yang dicurahkan berlimpah-limpah dengan nyata. Dari sini Tuhan ingatkan saya lewat Roh-Nya dalam hati, menuntun saya. Itulah mengapa dari semua hamba Tuhan yang saya melihat, sepuh-sepuh senior, saya jauh lebih muda dari mereka. Yang luar biasa, karena pelayanan ini memberikan dampak. Mungkin belum terlalu panjang, baru 5-6 tahun, belum seperti yang lain sampai puluhan tahun, tetapi ini pelayanan yang memberikan dampak
khususnya dalam mendoakan, baik doa secara live streaming maupun doa TTD, tumpahan tangan doa, ataupun di kota-kota. Boom! Orang-orang dari kota, bangsa-bangsa, baik live streaming, media sosial, melihat Tuhan Yesus secara nyata dan luar biasa. Doa bukan cuma sekedar minta, tapi doa Tuhan mau kita membangun hubungan. Marilah sehubungan semua ini kita sama-sama membaca satu perikop hal berdoa. Saya percaya dan saya mendoakan setiap pemirsa yang menyaksikan ini dan mendengarkan sabda firman Tuhan, semua Anda terberkati. Yesus penyembuh waktu engkau sakit. Yesus juru selamat waktu engkau sedang terhilang. Yesus pengampun dosa dalam keadaanmu yang sedang berdosa. Yesus jawaban dari setiap permasalahan dan pergumulan yang engkau hadapi. Yesus adalah penyedia sumber berkat bagi anak yang membutuhkan berkat surgawi. Mari Bapak Ibu sekalian, silakan dibantu ketik Matius pasal 6. Ya, saya akan membacakan mulai dari ayat yang ke-5 sampai 15. Berarti ada 10 ayat suci firman Tuhan yang saya bacakan. Silakan Bapak Ibu bantu pemirsa ketik rame-rame Matius pasal 6 ayat 5 sampai 15. Sudah ketik? Silakan sekarang disiarkan, di-share sebanyak-banyaknya biar sampai seluruh bumi lewat pelayanan ini, jangkau media sosial sampai ke pelosok daerah, bangsa-bangsa, mereka mendengar firman tentang hal berdoa. Dari mana? Dari Bapak Ibu yang sekarang sepakat bersati sama-sama rame-rame berbondong-bondong siarkan firman Tuhan ini. Matius pasal 6 ayat 5 hingga 15 hal berdoa. Saya membacakan bagi Bapak Ibu terkasih dan selamat mendengarkan firman yang berkuasa yang mengubahkan hidup kita. Ada tertulis dari Matius pasal 6 ayat 5 hingga 15. Selamat mendengarkan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya, jadi jangan kita berdoa seperti orang munafik. Intinya begini, kalau saya nggak jelasin nanti kena di saya nih. Intinya gini, orang munafik itu, kalau kita melihat apa yang kita baca baru saja, berdoa itu apa? Tujuannya supaya dilihat orang, itu saja singkatnya. Jangan kita berdoa seperti orang munafik. Orang munafik itu berdoa tujuannya supaya dilihat orang, alias pamer. Kalau zaman sekarang flexing. Jangan kita lakukan doa-doa seperti itu. Tuhan bilang apa?
itu doa-doanya orang munafik, ya. Lalu orang berkata begini, wah kalau begitu Pastor Andy juga dong doanya orang munafik. Enggak lah, nanti saya kena ini. Katanya, kenapa? Pastor juga doa-doa sambil live streaming. Iya, karena ini saya melayani, mendoakan Bapak Ibu lewat live streaming. Ini juga sebetulnya populer, Tuhan bukakan masa-masa COVID tuh. Nah, waktu COVID mulai populer doa online hingga ibadah online. Puji Tuhan, sampai hari ini COVID sudah berjalan kurang lebih 5 tahun ya, kurang lebih. Tapi hari ini menjadi pintu pelayanan terbuka untuk menjangkau dunia, bangsa-bangsa dan jiwa-jiwa. Bayangkan kalau setiap hari ada ratusan ribu paling sedikit penonton yang menyaksikan atau dimohonkan doa-doa, artinya setiap hari ada ratusan ribu orang yang terberkati dengan pelayanan doa ini, ya. Iya, terima kasih. Siapa itu? Stella yang memberikan konfirmasi. Ya beda lah, beda dan juga beda makna. Kalau orang munafik kan doanya tujuannya dilihat orang. Kalau pastor ini bukan doa lantas saudara-saudara tonton. Tidak, saya hadir bukan untuk dilihat doa-doanya, tapi untuk membantu mendoakan Bapak Ibu yang terkasih. Kalau saya nggak jelasin gini, nanti kena deh. Tuh, pastor ini orang munafik toh. Doa-doa lihat orang, enggak, karena saya membantu mendoakan. Dan ternyata doa ini banyak manfaat, banyak yang terberkati, banyak yang mengalami jamahan, jawaban mereka terima dari Tuhan lewat bantuan doa ini. Jadi jelas ya, yang Tuhan tidak mau kita doa itu orang munafik, tujuannya supaya dilihat orang. Ya. Kalau mereka buat itu, Tuhan bilang apa? Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ada upah sebetulnya, tetap ada upah. Tapi Tuhan bilang kalau bisa kamu berdoa itu seperti ini. Kayak mana? Ayat yang ke-6. Seperti apa? Saya bacakan ya. Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maksudnya di dalam kamar, saya istilah kata hiding place, tempat tersembunyi, ya. Maka Bapakmu yang melihat dari tempat hiding place itu, tempat tersembunyi itu, akan membalasnya, akan hadir, akan melayani, akan mendengarkan, akan memberikan permohonan doamu. Nah, di sini saya sekalipun tiap hari melayani Bapak Ibu, tapi sesuai dengan arahan doa Bapak kami yang Tuhan ajarkan kepada kita tentang hal berdoa. Ya, sebelum kita masuk pada doa Bapak kami, mari setiap Bapak Ibu terkasih memiliki doa pribadi. Meminta doa dari Pak Gembala, Ibu Gembala, bagus. Meminta doa, bantuan doa dari Pastor Andi Simon, baik-baik aja, boleh. Tapi hendaklah Bapak Ibu terkasih masing-masing nih ya, memiliki kehidupan doa pribadi gitu. Jadi kami gembala Anda, saya pendoa yang membantu Anda mendoakan pergumulan, itu hanya pendamping begitu, pendamping. Ketika rame-rame, pendamping. Kami ini pendamping. Ya, tapi saudara dalam satu bahtera, baik engkau
yang single atau berkeluarga harus punya namanya doa pribadi sendiri atau doa mesbah keluarga. Gitu. Ya, karena gembala dan saya hamba Tuhan pendoa ini hanya pendamping. Ya, penolong yang setia adalah Roh Kudus dalam Anda. Dia yang akan mengajar Anda untuk berdoa dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Maka saudara-saudara, ketika pastor doakan atau gembala doakan dan Tuhan tolong, itu pengalamanmu spiritual. Hendaklah masing-masing membangun hubungan. Ingat ya, Tuhan itu suka dengan hubungan. Ya, tidak salah kita doa minta sama Tuhan, tapi Tuhan tidak mau kita menjadi peminta-minta. Tuhan mau kita dewasa dengan membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Maka ketika pastor melayani, baik seperti ini, ataupun kebaktian minggu di kota mana pastor tugas, kebanyakan di Balikpapan di center pastor melayani yang Tuhan kasih, gedung di Grace Balikpapan, ataupun ke kota-kota, termasuk nanti tanggal 5 Juli di Tanah Papua, ketika saat saya berdoa, itu akan ada dalam berkat Tuhan, lautan manusia datang, itu saya hanya mendemonstrasikan kuasa Tuhan, ya, karena jam-jam doa saya itu pribadi, ya, maka saya hamba Tuhan tidur lebih cepat supaya bisa bangun lebih awal subuh jam 2 untuk sembahyang. Riharana korika masondidai. Saya bermasmur dari roh kepada Tuhan. Roh korahai kaini koroko masande. Dalam spirit berdoa di dalam roh sejak subuh. Lalu ketika saya melayani seperti ini ataupun onset ataupun nanti di kota-kota termasuk di tanggal 5 Juli, itu hanya mendemonstrasikan kuasa Tuhan buat penumpangan tangan atau berbicara kalimat doa, dan banyak orang-orang yang akan mengalami namanya kuasa Tuhan. Saya ucapkan sekali lagi happy birthday nih yang ulang tahun di hari ini atau minggu ini atau bulan ini, ya. Puji Tuhan. Kemarin juga pas kebaktian minggu saya tergerak memberkati semua orang yang ulang tahun di bulan Juni. Sudah kemarin, jangan nanti diulang lagi. Saya belum pastor, saya kan enggak tugas satu dunia memberkati, ya. Yang saya temui sesama itu yang saya temuin. Makasih. Wah, dapat berkat kan? Ayo, kalau saudara terberkati sekarang saya minta saudara tolong subscribe channel YouTube-nya Pastor Andi Simon TV sekarang, yang di TikTok, Instagram, YouTube. Silakan Facebook, silakan di subscribe channel YouTube Pastor Andi Simon TV. Saudara ikut mendukung pelayanan doa. Mendukung, katanya nanti salah lagi. Saudara ikut mendukung pelayanan doa dari Pastor Andi Simon media sosialnya. Baik ya, saya akan lanjutkan terus sampai ayat 15. Lagi pula ayat 7 sekarang, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Bapa. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Nggak gitu konsepnya. Doa bukan pamer-pameran. Maka kalau saudara lihat pastor doa itu singkat-singkat. Iya, sebetulnya dulu juga panjang-panjang sih seperti orang pada umumnya. Tapi karena sekarang dihadapkan Tuhan, melayani orang jumlah bukan hanya puluhan, ratusan, ribuan. Jadi harus singkat-singkat. Saya enggak doa syafaat per person, bayangkan kalau saya doa syafaat per orang.
mau kapan selesainya? Saya menumpangkan tangan, mengalirkan kuasa Tuhan yang diberikan kepada orang benar. Ya, makasih Jole mendukung. Aduh, kalau salah ngomong ini, itulah sudah. Ya, jadi jangan kita berkata doa itu panjang-panjang supaya dilihat orang, lantas dikabulkan jaminan mutu dengan doa panjang. Kalau no, makanya kalau doa makan juga, kalau doa makan, doa tumpahan tangan, doakan orang sakit juga pendek-pendek aja. Bukan masalah panjang, bukan masalah pendek sebetulnya, tapi masalah terurapi. Jadi waktu kita doa pribadi itu sebetulnya kita membangun hubungan. Waktu kita mendoakan orang itu mendemonstrasikan kuasanya Tuhan yang kita sudah bangun selama ini incas. Saatnya ibaratnya waktu doa pribadi dicaski baterai handphonenya. Waktu saudara keluar melayani itu dipakai dayanya dengan semua fitur-fiturnya, kira-kira gitu. Ya, jadi jangan kita menyangka dengan doa panjang-panjang. Aduh, memang ada sih yang suka doa indah, siapa? Saya nggak bisa. Saya nggak mengatakan bagus atau jelek ya, tapi saya jujur saya tidak bisa terlalu doa panjang-panjang, apalagi dengan menguntai kata-kata yang indah, nang syahdu. Saya nggak bisa. So, dalam nama Yesus setan pergi, sakit sembuh, amin. Orang-orang tiba-tiba ada yang melompat, ada yang berlari, ada yang tiba-tiba menangis. Kenapa? Free, heal, peace in Jesus name. Karena saya berdoa ada urapan yang keluar gitu. Karena bagi saya setiap orang bisa berdoa, tapi kalau dia tidak rasa apa-apa, terus bagaimana yang dia doakan bisa merasa sesuatu gitu. Kita sebagai orang yang melayani harus dipimpin urapan. Waktu kita mendoakan orang mengalami urapan Tuhan. Maka orang percaya, orang yang melayani tidak boleh kering, harus hidup dalam doa. Karena yang kita layani jiwa-jiwa, rohnya butuh dicas. Ya, jadi nggak usah bertele-tele. Ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, ya. Karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Stop dulu di ayat 8 ya. Saya kemarin ada beberapa masukan dan juga ya intinya meminta jam 7 tepat doa berkat dulu Pastor. Saya kan sudah bilang saya ini hamba Tuhan yang nurut aja apa kata Roh Kudus dipimpin saya, tapi juga saya tidak mau melukai atau membuat Bapak Ibu menjadi nggak senang hati. Jadi izinkan saya jam 7 sekarang ini, sudah lewat 02, firman belum selesai, tapi saya mau doakan berkat dulu. Jadi saudara yang mau kerja, kerjalah. Yang mau masuk ke pasar, belanja, sekolah. Karena mereka bilang kami juga mau dapat doa berkat. Kalau pastor kepanjangan jam 7 lewat, kami tidak dapat berkat. Ya udah, angkat tangan semua Bapak Ibu sekalian, khususnya yang sudah waktunya pergi kerja, ke pasar, sekolah, aktivitas. Angkat tangan Bapak Ibu terkasih, terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih setia Tuhan dalam engkau sepanjang hari ini. Dilindungi, disertai, diberkati sehat senantiasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah doa dan berkat Tuhan ini. Amin. Amin. Yes. Ya, sudah ya. Yang mau kerja-kerja,
Jangan lagi ada alasannya nggak dapat berkat, atau jangan lagi chat pastor tendensi kayak gimana gitu ya. Udah, silakan yang kerjalah, pergi pelayanan tugas-tugas, jangan sampai terganggu dan jangan sampai jadi alasan pastor supaya harus segera buru-buru, karena saya pernah buat itu tapi saya nggak sejahtera ya. Kalau misalnya pelayanan ini saja masih ada diatur-atur orang hanya alasan untuk kerja. Oke, sudah kan? Lanjut sekarang saya ayat yang ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Nah, kita sekarang masuk doa yang populer dari zaman ke zaman, namanya doa Bapa Kami. Ya, doa seperti ini, ayat 9 ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, seringkali banyak orang berhenti doa Bapa kami sampai ayat 13. Sampai kata amin. Padahal ayat 14 dan 15 itu juga menjadi satu kesatuan dalam doa. Sikap doa, inti doa, yaitu apa? Lepaskan pengampunan. Jangan menjadi anak Tuhan pembenci, dan jangan menjadi orang yang berdoa tetapi tidak ada kasih. Doa-doa seperti ini hanya sampai di pelapon, turun lagi. Tidak sampai ke mezbah Tuhan, tidak sampai menjadi ukupan yang berbau wangi harum di hadapan tahta Tuhan. Kita semua ini mau ditanam di pelataran Tuhan, menjadi kesukaan Tuhan, harum, wangi, semerbak. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian mau menaikkan doa, baik doa syafaat, doa pribadi, doa penyembahan, doa syukur, doa Bapa kami, seringkali orang tanya kepada saya, bagaimana solusi tenang, bagaimana ini dan ono. Saya tawarkan doa Bapa kami. Coba kalau saudara pernah cek ke Pastor Randy, saya tawarkan doa Bapa kami. Saya nggak bisa tidur, saya gelisah. Coba doa Bapa kami. Dan banyak yang terpulihkan doa Bapa kami, doa singkat, hanya beberapa ayat, tapi mereka dipulihkan karena ada kuasa dalam doa. Namun di sini saya ingatkan bahwa jangan kita berhenti sampai ayat 13 saja. Tapi ayat 14 dan 15 ini adalah kuncinya. Apabila kamu tidak mengampuni kesalahan orang,
maka doa-doamu itu sampai di pelafon saja. Dan Bapa bukan tidak bisa mengampunimu. Kasih Bapa itu tertutup dengan kebencianmu. Jelas ya, clear ya. Jadi bukan kuasa Tuhan tidak bisa, tapi kau menutup pintu. Karena barang siapa yang tetap membenci saudaranya, maka ia menutup pintu pengampunan untuk hidupnya sendiri. Ya, makasih banyak yang merespon betul. Pastor mengajar, membimbing, menuntun kami doa Bapa kami, dan hari ini saya mempublish ya. Doa Bapa kami bukan hanya doa permintaan, tapi doa itu adalah sebuah hubungan. Dan Tuhan senang dengan namanya hubungan. Tuhan mau kita memiliki hubungan dengan Tuhan, dengan Dia adalah Bapa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan kita bagaimana kita berdoa, hal berdoa, dan termasuk doa Bapa kami. Konsepnya kita sudah tahu bahwa doa Bapa kami diawali dengan ucapan doa, Bapa kami yang ada di surga. Tolong ketik rame-rame, Bapa kami yang ada di surga. Ketik rame-rame, Bapa kami yang ada di surga. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ketik rame-rame, Bapa kami yang ada di surga. Makasih, puji Tuhan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa doa adalah sebuah hubungan, bukan hanya list permintaan, tapi sebuah hubungan atau relasi kita dengan Tuhan. Kita yang adalah anak, Tuhan adalah Bapa kita. Cobalah kita membuka hati, perkarakan hal ini. Bapa, Tuhan yang besar, kudus, dahsyat, ajaib itu telah menempatkan dirinya sebagai Bapa yang baik dalam kehidupan kita, Anda, anak-anaknya, atau orang-orang percaya. Tuhan yang besar itu menempatkan diri sebagai Bapa dalam hatimu. Hargailah, pahamilah, Tuhan lebih besar dari segala-galanya, termasuk dari pergumulan, masalah, ketakutanmu hari ini. Mulai cintai, namanya kekekalan. Mulai berikan rasa nyaman. Bayangkan yang indah-indah tentang sorga. Mulai engkau merenungkan indahnya kematian. Dengan demikian engkau akan membangun relasi dengan Tuhan yang kekal. Kalau selama ini kita hanya selalu berharap sehat, umur panjang, kita hanya memparkirkan kebahagiaan kita semu di dunia yang fana ini. Mulai sekarang bayangkan indahnya kematian, indahnya sorga, indahnya hidup kekal bersama Bapa di sorga. Mulai bangun relasi. Bukankah Bapa itu mengatakan kita nanti ada di sisinya, di tempat yang kekal? Doa Bapa kami tidak hanya berhenti dari kata Bapa kami saja, tapi dilanjutkan yang ada di sorga.
Jadi tujuan pendoa orang Kristen, orang percaya anak Tuhan itu adalah ke sorga. Bapa kami, Bapa di sorga, itu jelas banget alamatnya. Jadi doa tidak berhenti di Bapa kami, minta ini, minta ono. Tapi di sorga. Sorga tujuan hidup kita. Sorga tujuan kekal kita. Bukankah dalam doa disebutkan tempat kita nanti di mana? Di sorga, Bapak Ibu terkasih. Doa yang kita naikkan bukan tentang hanya minta-minta saja, melainkan terus berfellowship, membangun keintiman dengan Tuhan yang Bapa kita. Dia senantiasa mengajarkan kita bagaimana memiliki koneksi dengan sorga. Kiranya renungan ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya untuk hidup di dalam doa. Bayangkanlah indahnya sorga itu. Dan mulai engkau renungkan, siapkan diri masing-masing indahnya kematian, sehingga engkau tidak takut lagi yang namanya kematian. Let's pray. Rokaya barakoya kaya syandi di kuraka masyandi. Bapa, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur. Firman adalah kuasa Tuhan yang hadir di hati kami berbicara. Ya Tuhan, terima kasih buat sabda-Mu yang sudah berbicara dalam hati setiap kami. Kami naikkan ada apa-apa doa, ada apa-apa kami minta dalam permohonan. Sikap kami kepada Bapa di surga dengan membangun hubungan, relasi, sehingga kami senantiasa kuat. Dan di mana center, tengah, pusat, di mana kami bertindak, melayani, lakukan sesuatu, ada di hatinya Tuhan, hati Bapa, kehendak Bapa di surga. Amin. Saya mau berdoa bagi saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan live streaming ini. Terberkatilah engkau senantiasa dengan firman-firman yang telah didengar. Dan firman yang kita dengar ini menjadi penguatan bagi Bapak Ibu yang terkasih. Ketika engkau lemah, firman ini yang baru saja tersampaikan memberi engkau penguatan. Ketika Bapak Ibu sedang sakit atau mama papamu yang sedang sakit, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Satu kisah yang populer hari-hari ini, ada seorang yang melayani Tuhan. Ketika akan melayani, dia dapat kabar kalau orang tuanya yang dirawat di rumah sakit itu mengalami kritis koma. Sebelum dia melayani, dia mendapat kabar itu. Dan pihak keluarga, dokter medis mengatakan segera datang ke rumah sakit karena ini mungkin waktu yang terakhir. Dia sangat dilema, sangat bingung, tapi dia tetap memilih untuk menyelesaikan tugas pelayanannya. Sekalipun mungkin dihujat sebagian orang, tapi dia memilih untuk menjalankan apa yang menjadi tujuan utamanya, senangkan Tuhan Yesus. Dia melayani, dia berkhotbah, dia mendoakan orang-orang sakit, tapi hatinya sedang merasa beban karena baru saja mendapat kabar mamanya kritis dan keluarga dokter harus minta datang untuk menit atau detik-detik terakhir. Tapi dia tetap seperti yang kita firman Tuhan,
utamakan kerajaan surga dan kebenarannya. Dan puji syukur, puji Tuhan. Sekalipun dalam menangis, dia tak melayani. Dia berkhotbah, dia mendoakan orang sakit. Dia tidak tahan, akhirnya dia berkata, setelah ini saya harus pergi, karena saya harus mengunjungi kondisi mama saya sudah kritis, kata dokter baru saja. Maka setelah itu dia pergi ke rumah sakit. Apa yang terjadi? Dari jauh dokter berteriak, ini benar-benar mujizat. Kenapa? Tiba-tiba secara ajaib, mama yang sudah koma kritis bangun, sadar, dan kondisi medisnya membaik. Ini adalah mujizat. Ini kisah kiranya jadi berkat bagi setiap kita, bahwa apa-apa dahulukan Tuhan. Waktu kita dahulukan Tuhan, Tuhan setia dan akan memperkarakan apa yang menjadi kerinduan, termasuk beban dan pergumulanmu yang sedang engkau hadapi hari-hari ini. Ada apa-apa, berdoalah. Yang sakit saya berdoa hari ini, terimalah kesembuhanmu. Yang sedang terhilang, balik sama Tuhan Yesus dan jadilah pendoa bagi orang lain, bagi keluargamu. Tuhan bisa pakai sampah masyarakat ini loh, menjadi pribadi dalam berkat Tuhan, menyalakan api doa di tanah Papua dan untuk bangsa-bangsa dan sampai seluruh dunia. Apa masyarakat ini? Badanku bertato, bukan tato fashion. Ini tato adalah tato di penjara. Tuhan bisa pakai sampah ini menjadi daur ulang untuk kemuliaannya. Apalagi Anda hari ini, siapapun keadaanmu, apapun kondisimu, Tuhan Yesus tetap sama, tidak berubah. Dia sanggup menyembuhkan engkau, dia sanggup pakai engkau. Bahkan sekalipun engkau ada di lembah kekelaman, di jurang kematian, Yesus sanggup bangkitkan Anda dalam nama Yesus. Rakabasyande. Haleluya. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terjadilah apa yang saya doakan dan engkau imani, Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Baik, ayo sekarang saya ajak Bapak Ibu untuk angkat air dan minyak yang mau saja, ya. Diberkati air dan minyaknya, silakan angkat saat ini seperti ini. Puji Tuhan, puji syukur. Tuh ada yang komplain tuh, saya lihat dulu. Saya bisa lihat, saya sedapatnya siapa itu? Ucing Uting. Sudah toh, jangan kecewa ya. Dia ketik, saya nggak pernah disebut. Soalnya kalau di TikTok ini juga namanya transparan, nah. Jadi saya lihatnya mesti tutup tangan gini. Harap dimaklumi, jangan marah, nah, ya. Maaf. Angkatlah air dan minyak yang Bapak Ibu pegang sekarang ini. Puji syukur, puji Tuhan, kami naikkan bagi kebesaran nama dan kasih setia Tuhan Yesus. Saya berdoa, diberkatilah air minum dan minyak di tangan Bapak Ibu terkasih. Saat air minum dan minyak ini sudah diberkati dalam nama Tuhan Yesus, membawa berkat sehat, berkat kesembuhan bagi Bapak Ibu yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, secara real, secara waktu ini, saya bacakan langsung dari Selva Nosier.
saya sembuh. Bukan hanya saya sembuh, paman saya, keluarga saya sudah disembuhkan lewat doa yang disampaikan oleh Pastor Andi Simon. Wow, kesembuhan itu nyata. Anda yang sakit pinggang, encok, pegelinu, gangguan pada mata, atau apa yang menjadi kelemahan saudara, sakit penyakit, air doa ini diberkati membawa kesembuhan bagi tubuhmu. Amin. Mari silakan, sudah diberkati, bisa diminum, kiranya jadi berkat dan semua sehat-sehat ya. Puji Tuhan. Terberkati. Amin. Seger banget Ya, kasih air doa buat suamimu, ibu ya. Kasih air doa buat anakmu, orang tua terkasih. Kasih air doa buat mama papa yang sedang sakit. Maka akan ada lega dan tidak mustahil mengalir kesembuhan, mengalir kesembuhan, mengalir kesembuhan, mengalir kesembuhan di tubuh orang-orang yang kita layani. Mengalir kesembuhan ketika rame-rame, mengalir kesembuhan, mengalir kesembuhan, mengalir kesembuhan, mengalir kesembuhan. Oh, mengalir kesembuhan, mengalirlah kesembuhan. Makasih Kengsi family, bless you. Mengalirlah kesembuhan, mengalirlah kesembuhan, pulihkan setiap jiwa dalam hadiratmu. Ada kesembuhan lewat live streaming ini, mereka mengalami kesembuhan. Dengan iman mereka terima kesembuhan. Puji Tuhan. Doa berkat tadi sudah, Mocha, cuman udah saya kembali mau menyampaikan doa berkat. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Ya Tuhanku, mohonlah berkat daripadamu untuk setiap kami. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian, masuklah di hari yang baru, berkat Tuhan menyertai, melindungi, dan bersama-sama kita dalam kasih, kesehatan, dan anugerah Tuhan Yesus. Terimalah berkat Tuhan ini, doa berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, terima kasih semuanya. Saya rasa cukup ya. Tadi ada yang minta request pujian penutup, Pastor. Apa? Ayo. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan berjanji menyertai kita sampai selama-lamanya. Andri 1, 2, 3, yes. Terima kasih. Oke, seperti request
satu pujian, kiranya ini menjadi berkat ya, seperti yang diminta. Pujian ini jadi berkat, memang judulnya menjadi berkat. Masuklah di hari yang baru dan teruslah setia sama Tuhan Yesus dan jadilah berkat. Mana tap-tap layarnya, mana komentarnya, mana share-nya, mana subscribe-nya. Ayo di subscribe sekarang. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkan-Mu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih. Ini Chelsea hadir di TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Wih, banyak handphonenya juga ini. Makasih melayani. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkan-Mu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkan-Mu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, ya, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Iya, Nelda Gosal, Balikpapan kemarin banjir ki.
Kalau hari ini saya belum keluar lagi lihat karena tadi malam juga hujan deras Ki Iroja. Sampai jumpa besok lagi ya. Terima kasih. Sudah cukup sudah ya. Hampir jam 8 Wita. Puji Tuhan, terima kasih banyak. Banyaknya yang hadir, banyaknya yang kasih support, komen, yang kasih like sampai 1,7 M di TikTok. Wih, ramai sekali. Makasih semuanya. Dor jam 8 Wita, artinya pester juga harus selesai ya. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu yang merasa ini live-nya kepanjangan, karena juga ternyata waktu-waktu lebih ini saya melihat banyak sekali orang-orang yang baru bergabung, sehingga mereka juga boleh menikmati kebaikan Tuhan, doa-doa yang kami sampaikan live streaming. Saudara jam 7 mau tugas, silakan tugas. Saya sudah doa berkat juga. Mudah-mudahan besok bisa semua kita lebih lagi mendapatkan berkat-berkat Tuhan Yesus. Saudara semuanya, shalom, bless you all. Makasih sudah bersama-sama Pastor Andy. Sehat selalu ya. Sekarang di dunia nyata kita menjadi berkat, saluran berkat bagi sesama dan melayani Tuhan Yesus. Oke, dadah, kiss bye. 4 kali kan, 4 platform ini. Oh, 5 kali. Dah, hore. Kau yang dulu ada sebelum dunia, kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku kau nyata, di gelap kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih.